Seperti yang telah saya sering posting di video sebelumnya kawan, ini adalah pupuk organik yang sering saya posting itu kan. Ini punya kita sendiri ya. Kita memakai pelepah dan daun sawit untuk memupuknya dan tidak memakai pupuk buatan pabrik ya. Dan ini adalah pilihan pribadi. Pilihan pribadi ini yang seperti ini. Ini tidak ada hak cipta, siapapun boleh menirunya, tergantung keyakinan masing-masing gitu ya kawan. Ilmu seperti ini saya dapatkan dari kakek buyut kita yang dulu telah dipraktekkan ya, dengan kakek buyut kita. Dengan hal yang seperti ini, mereka kalau zaman dulu kan memang tidak ada pupuk ya. Yang ada pupuk itu zaman sekarang aja, makanya zaman dulu itu memakai hal yang seperti ini kawan. Jadi ini bukan sesuatu yang kaleng-kaleng ya, tidak bisa disepelekan. Dan banyak yang sudah menerapkan hal yang seperti ini. Karena sudah diakui ya, di negara manapun, di negara maju manapun, hal-hal seperti ini emang sudah dilakukan gitu. Cuman mereka caranya lebih profesional. Caranya seperti misalnya dengan mencincang pelepah ini sangat halus, terus menaburkannya bubuk itu di tempatnya gitu kan, di sini langsung gitu. Kalau kita enggak, kita hanya membutuhkan cara alami aja ya, seperti perkembangan mikroba di dalam ini, karena dia membantu ya, sangat membantu gitu untuk menghancurkan pelepah-pelepah ini menjadi busuk, sehingga dia bisa menjadi nutrisi bagi sawit itu sendiri tuh kawan. Jadi setelah menjadi nutrisi, maka akan diserap sawit ya. Karena begini kawan ya, kalau kita memakai pupuk seperti ini, itu dia di bawah batangnya ini akar serabut akan membentuk banyak di sini, sampai ribuan ya, sampai ribuan akar serabut terbentuk di bawah ini, dan cepat dia diserap oleh tumbuhan itu kawan ya. Jadi karena pupuknya ini alami ya, tidak memakai kimia apapun, seperti di dalam hutan sana, daun, ranting, dan pelepah kering itu jatuh di bawah ya, jatuh di bawah hingga dia membusuk, lalu menjadi tanah, lalu diserap kembali oleh tumbuhan tersebut. Makanya hutan itu kan subur semua ya, hutan belantara yang sebegitu lebatnya, sebegitu lebarnya, tumbuhan itu saling berlomba tinggi. Nggak ada istilah jamur memakan tumbuhan, itu nggak ada. Rayap juga nggak ada. Hutan itu tuh memang tetap hutan. Hutan itu walaupun semak demikian ya, tetap aja subur semuanya. Pohon itu langsung saling berlomba ya, saling berlomba tinggi, saling berlomba lebat untuk memperkaya nutrisi. Mereka juga menjatuhkan daunnya secara alami. Jadi kita meniru hal-hal tersebut, tapi itu kan berdasarkan warisan kakek buyut kita dulu. Kakek buyut kita dulu kan prinsipnya begitu. Bahkan ini ya, ditumpuk di sini lalu dibakar kalau zaman dulu. Kalau sekarang kan nggak boleh membakar, makanya kita tidak membakar pelepah di bawah ini, cukup ditumpukan aja begitu gitu kan. Dan ini hasilnya maksimal kawan. Sawit ini nggak manja loh kalau dibuat seperti ini. Dia nggak selalu minta gitu. Kalau nggak dikasih nggak selalu minta, karena ini bertahan lama. Dia ditumpuk gitu kan, lalu tanah itu menjadi lembab. Pertama udah ditumpuk aja dia udah nampak hasilnya dia melembabkan tanah. Karena apa? Tumbuhan sawit itu dia itu tetap membutuhkan kelembapan yang sangat tinggi, karena dia butuh air yang sangat banyak. Nah, jadi oleh sebab demikian tanah itu harus lembab, karena dia butuh air sangat banyak. Nah, menurut ilmuwan itu berapa itu per batang itu minimal berapa liter itu satu hari itu ya, minimal itu ya.
Kita nggak tahu berapa jumlahnya, tapi banyak sekali lah butuh tanaman sawit ini untuk menyerap air. Dia banyak sekali yang membutuhkan air gitu kawan, supaya dia bisa maksimal tumbuhnya. Jadi begini, hasil pembusukan itu kan nanti berada di sini. Ini kan hasil pembusukan ini. Hasil pembusukan dari daun-daun dan pelepah ini kawan. Jadi di sini menjadi humus. Sebenarnya kalau kawan mau niru-niru, mungkin semua orang akan berhasil dengan hal yang seperti ini. Karena nggak mau saja, mungkin kemalasan lah ya. Kemalasan untuk membacok pelepah ini. Padahal hanya 3 potong aja, 3 potong tumpuk di sini selesai gitu. 3 potong aja, nggak usah banyak-banyak. 3 potong udah gitu. Lalu ada pertanyaan dari kawannya, kenapa nggak dibikin jauh aja bang pelepahnya di tengah-tengah itu katanya. Kalau jauh ya kawan, kalau jauh itu otomatis di sini bersih, nggak ada apa-apa ya. Kalau di sini nggak ada apa-apa, di sini tanah itu akan mengering gitu. Jadi dia rentan terhadap kekeringan. Kalau ditaruh di tengah, dia kan jauh, dia jauh dari akar, dan itu prosesnya nggak maksimal lah. Memang ada manfaatnya tapi sedikit sekali, dan itu hanya berfungsi 10% kalau menurut saya. Jadi yang kemudian itu adalah rumput-rumput yang di tengah ini. Itu cukup pendek-pendek aja ya, jangan terlalu tinggi. Kalau ada anakan kayu ya dicabut itu. Jadi dia itu nggak rebutan ya, anakan kayu ini nggak rebutan seperti ini juga ya. Ini nggak rebutan sama sawit gitu. Jadi dia sawit ini bisa maksimal. Kalau rumput-rumput seperti ini kan biasa itu, dia tidak begitu kejam. Nanti kalau dia dibersihkan sehingga nggak ada lagi rumput, itu efeknya ada juga kawan. Efeknya itu akan tanah itu nanti akan menjadi kering semua. Biarkan aja rumput itu tumbuh, tapi jangan panjang-panjang gitu. Kira-kira 1 jengkal aja disisakan, demikian kawan.